Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najwa Sabina Ramadhani Sucipto. Saya Karni Suci Kasih Madani. Saya Kasih Rumiri Siregar. Saya Nurul Alisna. Saya Baru Sobarli. Saya Wisnu Suristio. Kami dari kelompok 4, kelas 11 IPS 3. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai kronologi proklamasi kemerdekaan Indonesia. 1. Kota Hiroshima dan Nagasaki, Jepang dijatuhi bom atom. Tanggal 6 Agustus, AS menjatuhkan bom atom uranium jenis bedil Little Boy di Hiroshima. Presiden Amerika Serikat Harry S. Truman meminta Jepang menyerah 16 jam kemudian dan memberi peringatan akan adanya hujan reruntuhan dari udara yang belum pernah terjadi sebelumnya di muka bumi. 3 hari kemudian, pada tanggal 9 Agustus, AS menjatuhkan bom plutonium jenis implosi Fat Man di Nagasaki. Dalam kurun 2-4 bulan pertama setelah pengeboman terjadi, dampaknya menewaskan 90.000 sampai 146.000 orang di Hiroshima dan 39.000 sampai 80.000 di Nagasaki. Kurang lebih separuh korban di setiap kota tewas pada hari pertama. Pada bulan-bulan seterusnya, banyak orang yang tewas karena efek luka bakar, penyakit radiasi, dan cedera lainnya, disertai sakit dan kekurangan gizi. Di dua kota tersebut, sebagian besar korban tewas merupakan warga sipil, meskipun terdapat garnisun militer besar di Hiroshima. Pemanggilan 3 tokoh pergerakan nasional ke Dalat. Jenderal Terauchi memanggil 3 tokoh pergerakan, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat, dengan tujuan memberikan informasi tentang kemerdekaan dan kelanjutan pembentukan PPKI pada 9 Agustus 1945. Ketiga tokoh bangsa Indonesia tersebut berangkat ke markas besar Terauchi di Dalat, Vietnam Selatan. Pada pertemuan tanggal 12 Agustus 1945 di Dalat, Jenderal Terauchi menyampaikan kepada 3 tokoh tersebut bahwa pemerintah Jepang telah memutuskan untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia yang pelaksanaannya dapat dilakukan setelah persiapan yang selesai dilakukan oleh PPKI. Wilayah Indonesia akan meliputi seluruh bekas wilayah Hindia Belanda. 3. Kekosongan kekuasaan di Indonesia. Jepang menyerah kepada sekutu. Kehancuran yang disebabkan oleh bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki, serta ancaman dari Uni Soviet membuat Jepang sadar bahwa kekalahan sudah tidak dapat dielakkan. Akhirnya, pada tanggal 14 Agustus 1945, Kaisar Jepang Hirohito memutuskan untuk menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Setelah menyatakan persetujuannya, pihak sekutu, Kaisar Hirohito pada tanggal 15 Agustus mengumumkan kekalahan lewat pidato radio Gyokuon Hoso. Hirohito meminta ke rakyatnya agar merelakan kekalahan dalam perang. Jepang menyerah tanpa syarat. Kabar kekalahan Jepang sampai ke para tokoh pergerakan nasional. Kekalahan Jepang segera dimanfaatkan oleh golongan pemuda untuk merebut kemerdekaan. 4. Penculikan Soekarno dan Muhammad Hatta ke Regas Dengklok. Peristiwa Regas Dengklok terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 jam 4 WIB. Ketika itu golongan muda melaksanakan rapat di Cikini 71 Jakarta. Peristiwa ini terjadi karena golongan muda gagal memaksa golongan tua untuk mempercepat proklamasi kemerdekaan. Perbedaan pendapat itulah yang membawa golongan pemuda kepada tindakan selanjutnya, yakni menculik Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ke Regas Dengklok. Golongan muda khawatir kedua tokoh ini akan dipengaruhi oleh Jepang untuk menghalangi proklamasi kemerdekaan. Soekarno dan Hatta kemudian diamankan di Regas Dengklok atau markas peta. Sementara itu di Jakarta, Ahmad Subarjo atau golongan tua bersama Wihkana golongan muda mengadakan kesepakatan untuk proklamasi di Jakarta. Laksamana Maeda membolehkan rumahnya menjadi tempat perundingan untuk membuat naskah proklamasi. Kesepakatan tersebut membuat Yusuf Kunto dari pihak pemuda membawa Ahmad Subarjo menjemput Insinyur Soekarno ke Regas Dengklok. Malam hari pada 16 Agustus 1945, rombongan sampai di Jakarta. Soekarno-Hatta kemudian diantar ke rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Tanggal 17 Agustus dini hari di rumah Laksamana Maeda, tepatnya di ruang makan, disusun naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia.
Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah disepakati proklamasi akan dibacakan pada pukul 10 WIB di rumah Soekarno. Sementara itu, Hatta berpesan kepada para pemuda yang bekerja di kantor Pers BM dia untuk memperbanyak naskah teks proklamasi dan menyiarkan ke seluruh dunia. Pagi harinya rumah Soekarno sudah dipadati oleh banyak orang. Sudanco Latif Hedraningrat mendugaskan anak buahnya untuk berjaga-jaga di sekitar rumah Soekarno. Ia menunggu kedatangan Hatta untuk membacakan naskah tersebut. Setelah Bung Karno datang, upacara dimulai. Pada awalnya SK Trimurti diminta untuk mengibarkan bendera, namun ia menolak. Menurutnya, pengibaran bendera sebaiknya dilakukan oleh seorang prajurit. Akhirnya ditunjuklah Sudanco Latif Hendraningrat, seorang prajurit peta dibantu oleh Suhud. Sementara itu, bendera merah putih dijahit oleh Fatmawati, istrinya Soekarno. Upacara berlangsung syahdu dan para hadirin spontan menyanyikan Indonesia Raya ketika bendera dikibarkan. Penyebarluasan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Berita proklamasi disebarluaskan melalui siaran radio dari kantor berita Domei. Mendengar berita ini, pihak Jepang melarang penyiaran berita proklamasi itu. Kemudian, pada tanggal 20 Agustus tahun 1945, alat pemancar di Domei diputus dan disegel, sehingga pegawainya dilarang masuk. Tanpa kehilangan akal, para pemuda kemudian membuat alat pemancar baru yang mereka ambil dari alat-alat pemancar kantor berita Domei. Alat pemancar ini dibawa ke Menteng dan berita tersebut segera disiarkan ke seluruh Indonesia. Selain dari radio, penyebaran berita proklamasi dilakukan lewat pers dan surat selebaran. Hampir seluruh harian Jawa pada 20 Agustus tahun 1945 membuat berita proklamasi dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.